Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan salah satu kasus dalam uji linearitas, yaitu antara linearity dan deviation from linearity. Sekilas tentang uji linearitas. Linearitas sebenarnya bukan merupakan asumsi atau prasyarat untuk melakukan uji statistik. Uji linearitas memberikan informasi apakah model analisis yang berbasis model linear atau pola yang mengikuti garis lurus yang akan dipakai sudah tepat atau tidak untuk diterapkan pada data yang dimiliki. Linearitas bukan sebuah prasyarat, tapi sebuah legitimasi. Memilih tes parametrik atau non-parametrik tidaklah berbasis pada uji linearitas, tapi lebih berbasis pada distribusi data. Uji linearitas memberikan informasi pola data sudah memenuhi pola yang tepat untuk diterapkan analisis berbasis model linear. Ada berbagai macam cara uji linearitas, ada 5 cara. Cara yang berikut ini akan membahas salah satu cara, yaitu cara yang nomor 4 melalui linearity test maupun deviation from linearity test. Berikut ini salah satu hasil dari ANOVA yang melakukan uji analitis di SPSS. SPSS menghasilkan informasi mengenai kelinearan sebuah hubungan melalui keluaran hasil analisis seperti ini. Ada 2 informasi yang diberikan, yaitu linearitas dan deviation from linearity. Yang pertama adalah linearity. Koefisien linearity menunjukkan kemiringan garis linear. Garis linear bisa miring, sangat miring, atau kurang miring, atau tidak seberapa miring. Linearitas menunjukkan sebuah kemiringan. Koefisien yang memiliki harga P di bawah 0,05 artinya garis memiliki kemiringan yang curam. Jadi seperti ini, P di bawah 0,05, kemudian yang seperti ini di atas 0,05 alias tidak signifikan. Near signifikan, yang ini signifikan. Koefisien memiliki harga di atas 0,05 artinya landai, tidak memiliki kemiringan. Kita lihat contoh kasus seperti ini, sebuah data yang sangat miring sekali, hampir 45 derajat. Linearity-nya adalah 1299, sangat signifikan. Kita lihat kasus yang kedua. Linearity-nya linear, namun tidak sebegitu curam atau landai. Kita lihat F-nya sangat kecil dan diikuti dengan signifikan yang sangat besar sehingga dapat dikatakan tidak signifikan. Kelinearitasannya tidak signifikan. Kita lihat yang lain, kalau tadi positif, sekarang negatif. Arahnya turun dari kiri ke kanan. Kita lihat linearitanya sangat kuat, cukup besar, dan sangat signifikan. Artinya garis ini sangat linear karena mendekati 45 derajat. Bagaimana dengan deviation from linearity? Deviation from linearity menunjukkan sebuah simpangan dari kelinearan. Deviation adalah simpangan, linearity adalah kelinearan. Sehingga jika simpangannya tidak signifikan atau P-nya di atas 0,05 dapat dikatakan linear karena simpangannya tidak signifikan. Jadi ini sesuatu yang ideal. Jika simpangannya tidak terlalu jauh dari sesuatu yang ideal, yaitu linearitas ini, maka dapat dikatakan keduanya adalah linear. Jika simpangannya signifikan di bawah 0,05 artinya tidak linear. Artinya garis yang linear, anggap aja ini linear di sebuah yang ideal, simpangannya sangat jauh sehingga dapat dikatakan tidak linear. Itu makna dari deviation from linearity. Deviation from linearity kita analogikan misalkan dengan kemurahan harga. Jika simpangannya tidak signifikan dari kemurahan artinya murah. Misalkan ini murah, harganya tidak jauh dari sesuatu yang murah, ini harga, artinya murah. Namun jika ini misalkan sesuatu yang dianggap murah,
tapi jauh dari kemurahan. Misalkan ini harganya, artinya jika ini signifikan artinya tidak murah alias mahal. Kita lihat performansi dari deviation from linearity. Kita lihat di sini garis titik-titik ini membentuk sesuatu yang mengikuti pola non-linear atau pola kuadratik. Hasilnya adalah kita lihat di sini jauh simpangannya dari kelinearitasan. Artinya datanya tidak linear. Selain itu, informasi dari linearitas kita lihat di sini tidak signifikan karena memang kemiringannya tidak seberapa curam. Kita lihat kasus kelima. Di sini terlihat bahwa garisnya juga sekali lagi mengikuti pola yang mengikuti lengkung atau kuadratik. Di sini kita lihat simpangannya dari linearitas cukup besar atau signifikan sehingga data ini tidak linear. Namun kemiringannya lumayan miring sehingga hampir mendekati kelinearitasan yang kuat. Sekarang adalah kasus kombinasi. Kasus kombinasi terjadi ketika koefisien linearitas signifikan, namun deviasi terhadap linearitas juga signifikan. Nah, ini cukup bermasalah. Jika tadi linearitas signifikan dan deviasi tidak signifikan, kita sudah mengetahui simpulannya. Tapi ini keduanya signifikan. Hal ini terjadi ketika data bersifat multi-interpretatif. Artinya hubungan X dan Y tidak linear, akan tetapi kemiringannya tinggi jika diterapkan pola linear. Contohnya seperti ini. Pada kondisi ini, model linear memiliki dasar yang cukup kuat karena mampu menghasilkan model Y yang dijelaskan oleh X yang signifikan. Jadi meskipun tidak linear, namun pola linear menghasilkan analisis yang signifikan. Pada kondisi ini, model linear dapat dilakukan. Kita lihat kasus 6, yaitu data yang melembung. Kita lihat di sini, data ini mengikuti pola yang tidak linear karena cenderung melengkung. Kita lihat di sini sehingga datanya tidak linear. Namun, jika tetap dipaksakan analisis linear akan menghasilkan informasi yang sangat berguna. Kita lihat di sini mengikuti pola linear, bergerak lurus dari kiri ke kanan gitu ya, kiri kanan mengalami penurunan yang mengikuti linear sehingga linearitasnya kuat. Pada kondisi ini data ini gembung, multi interpretatif karena memang cukup gemuk datanya, tidak seperti data yang pertama tadi. Seperti ini, datanya sangat kurus. Data yang kita lihat baru saja itu adalah data yang gembung. Kita lihat kasus yang lain. Ini adalah contoh data yang tidak gembung, data yang tipis, tapi ini adalah data yang gembung. Ini data yang multi interpretatif, bisa terlihat linear juga, bisa juga terlihat tidak linear. Ini contoh data yang multi interpretatif, linear juga mengalami peningkatan, kuadratik juga bisa, logaritmik juga bisa, eksponensial juga bisa. Ini adalah contoh data-data yang melembung. Jadi kesimpulannya, saya ulangi lagi, ketika menemui data yang melembung seperti ini, ketika dua-duanya adalah signifikan, linearitas signifikan dan deviasi from linearitas juga signifikan, kita dapat menggunakan analisis linear karena kita memiliki legitimasi untuk menggunakannya karena menghasilkan informasi yang cukup efektif. Sekarang waktunya kuis. Kita lihat di sini signifikansinya linearitas signifikan, deviation from linearitasnya tidak signifikan. Berarti kira-kira datanya bentuknya seperti ini. Linearitas yang kuat namun deviation from linearitasnya tidak signifikan. Berarti datanya benar-benar linear. Jika seperti ini, linearitasnya signifikan, kemudian deviation from linearitasnya juga signifikan. Data ini kemungkinan bersifat gembung. Bisa saja linear,
bisa saja juga kemungkinan non-linear, sehingga pola linearitas bisa menjustifikasi data kita untuk menggunakan analisis dengan pola linear. Yang selanjutnya adalah linearity-nya lemah, berarti cenderung mengalami kelandaian, bisa seperti ini, bisa juga seperti ini datanya XY. Namun deviation from linearity yang signifikan, dapat dikatakan bahwa data ini bentuknya mungkin seperti ini, tidak linear, namun linearity-nya lemah, kelandaiannya lemah. Sehingga jika dikombinasikan mungkin bentuknya seperti ini atau bentuknya seperti ini. Baik, semoga bermanfaat. Pertanyaan dan tanggapan sangat dipersilakan. Untuk request tema yang akan divideokan dapat menulis di bagian diskusi. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.